hampir terulang lagi nih. Ya. Ketika hujan rintik, itu kita sudah jangan sampai Jorge Martin masuk pit ganti motor nih. Ya kan? Dari seorang Pedro Acosta yang memang, wah ini sebenarnya digdaya nih. Ya. Asalkan dia nggak crash kan Pak De. Ke Martin, berapa poin tergerus? Lebih dari 13 poin nih kegerus Pak De. Halo Mata Boys! Halo. Pak De, kita ketemu lagi di review MotoGP Jepang 2024 Siap. di sirkuit Motegi. Ya. Nah, Pak De, menarik ini Pak De, Ya. bahwa sebenarnya ada dua sisi. Ketika di sesi sprint race ini menegangkan, tapi ketika di sesi main race ini agak sedikit apa ya? Membosankan. Membosankan. Nah, apa yang membuat hal itu terjadi? Kita akan membahasnya ya Pak De. Kita ngobrol lah ya. Ngobrol ya Pak De. Kita akan diskusi, ini kenapa, itu kenapa. Ya, oke. Oke Pak De? Gas dulu lah. Gas dulu dong. Gas dulu. Gas. And we are racing in MotoGP here in Japan. It's a great start from that second place on the block from Ozzy Miller. That's lovely on that change of direction. Setting up going through the fourth gear, turn 6. Oh, Acosta! I thought ahead of my headset. You don't see the Japanese growing pressure from Pedro. Certainly needed it. 10 points and now. Aduh, Pak De. Nah itu dia. Lu belum udah aduh aja. Kacau nih. Bukannya Cuaca kali lu yang bikin aduh. bikin adu-adu ya? Iya. Enggak, soalnya ya kalau cuaca dari yang review di MotoGP Mandalika, MotoGP Indonesia kan dia memprediksi bahwa ini akan berlangsung dalam kondisi hujan gitu kan. Walaupun ya secara prediksi hujan, tapi ternyata hujannya tuh di sesi Moto2 dan sedikit light rain. Iya. Rintik lah ya Pak De. Rintik lah. Rintik ketika di 15 lap ya. 15 lap terakhir sempat muncul rintik hujan white flag gitu ya. Ya bendera putih berkibar. Dan akhirnya nggak hujan juga gitu kan. Nggak hujan juga. Dan yang ini membuat ya udah balapan berjalan seperti itu adanya gitu kan. Iya kayak Marquez kan setelah lomba selesai dia kan bilang bahwa dia mengakui balapan ini membosankan. Iya. Ya kita yang lihat memang agak bosan sih ya. Yang ketika terutama udah 15 lap terakhir ke sana gitu ya, itu nggak ada overtake sama sekali segala macam ya. Gitu aja gitu. Jaraknya juga nggak ini. Tapi sebenarnya di sprint race Pak De. Nah itu dia. Ada sesi overtake dan itu sedikit mendebarkan kan. Itu dia ketika Bastianini dan juga Marc Marquez nih hampir mengambil Pecco gitu kan. Ini itu. Bastianini di sprint race udah kejadiannya kayak hampir yang di Emilia Romagna dia ngambil Jorge Martin ya. Wah, itu kan gila itu. Ini Marquez digituin gitu Pak De. Dan ternyata dihajar juga. Itu. Nah, kalau yang meskipun dibilang membosankan tapi kayaknya Pecco keren. Nah, ini kita bicara tentang faktor kemenangan Pecco nih Pak De. Menurut saya nih Pak De. Menurut saya. Oke, kalau menurut saya kayak robot sih sebenarnya. Untuk di main race nih Pak De. Iya. Ya, ibaratnya kalau robot nih kan udah ada standar standar operasional prosedur SOP gitu. Jadi ketika itu dilakuin kayak ibaratnya kita nancepin tekan tombol ya udah akan seperti itu kan Pak De. Dan ya memang yang ditunjukkan oleh Pecco sebuah konsistensi Pak De. Iya, betul. Dari sesi free practice dia udah mulai menunjukkan mencari celah seperti apa nih saya harus melumat Motegi gitu kan. Akhirnya kan ya dari sesi free practice dia dapat dan akhirnya ya sampai sesi main race pun akhirnya itu dipertahankan sama dia kan Pak De. Dan hampir nggak ada kesalahan yang bisa sekali dua kali sih pernah lah ya di tikungan 3 atau berapa yang dia agak melebar dikit banget, tapi sedikit. Selebihnya catatan waktunya kalau kita lihat juga konsisten banget itu. Main ya untuk di main race terutama Pak De ya, kita lihat bahwa Pecco bermain di 1 menit 44
sampai lap ke 10, 11, 12 baru tuh menurun 1:45 dan ya dengan konsistensi seperti itu pun Martin juga pasti akan kesulitan kan Pak De. Iya betul. Kalau menurut aku sih seperti itu Pak De, bahwa ya lagi-lagi persiapan yang matang yang dilakukan oleh Bagnaia dan akhirnya itu diteruskan sampai sesi main race dan itu membuahkan hasil ya yang manis buat Bagnaia. Seolah-olah ini kayak balas dendam nih Pak De. Balas dendam dari Martin nih. Iya. Gua kemarin di Mandalika kalah, gua di sini nggak boleh kalah. Iya, Dan akhirnya kan poinnya tinggal 10 lagi nih. Iya. Bahaya itu. Bahaya. Lumayan berapa poin yang dari sesi sprint race udah tergerus, sesi main race sekarang tergerus lagi, dan nih nextnya Phillip Island juga ya apa ya, ya banyak yang suka sih ya. Iya. Marc Marquez suka, Jorge Martin, wah tahun lalu juga dikdaya, Pecco juga suka. Nah ini jadi apa ya, menambah keseruan sih Pak De kalau menurutku Pak De. Kalau misalnya ini kita berandai-andai ya, kalau misalnya Jorge Martin ini nggak jatuh atau QTT-nya dia di posisi yang baik, belum tentu ya Pak De. Belum tentu nih Pecco bisa berjaya seperti itu, karena kali ini kan apa namanya, supremasinya Jorge Martin ini start dari 11 atau 12 itu yang dia bisa kedua kan. Sebenarnya kan juga itu kebiasaannya Marquez, start di belakang, finishnya entah kedua entah ketiga gitu. Nah ini Jorge Martin nih, padahal di saat itu adalah menurut aku lintasannya tidak kondusif ya, tidak kondusif dalam artian hampir terulang lagi nih. Ketika hujan rintik itu kita sudah jangan sampai Jorge Martin masuk pit ganti motor nih, ya kan? Nanti tiba-tiba blunder seperti itu kan repot lagi nih. Ada kebebasan ya dengan kibaran bendera kan bebas nih mau ganti motor atau enggak nih gitu kan gitu ya. Itu waktu itu kita udah deg-degan nih. Jangan-jangan masuk lagi nih, tapi dia sudah berjanji bahwa aku akan berpatokan sama Pecco atau di depan dia nih gitu. Kalau misalnya dia nggak masuk, gue juga nggak akan masuk gitu. Nah ini terbukti dia nggak masuk nih, nggak masuk, malah dia akan nge-push terus tuh sebenarnya si Martin ini. Cuman ketika dia merasa bahwa ban depannya mulai loose, ke kanan agak loss, ke kiri agak loss, dia bilang I have to stop, I have do not push again gitu. Karena mempertimbangkan poin mungkin ya Pak De. Safety di situ. Nah, termasuk hal itu yang membuat balapan menjadi dibilang Marquez membosankan oleh dia sendiri, karena ya semua menjaga poin semua ini, nggak mau jatuh, nggak mau kehilangan poin, jadi ya kayak ngelinding apa adanya, kayak pada robot semua gitu, gitu ya. Itu yang sebenarnya kurang mengasihkan bagi penonton ya. Tapi sebenarnya gini Pak De, ini lain kalau tadi Pak De bilang seperti itu, ini lain juga nih apa yang saya mau utarakan lah, bahwa sebenarnya Pecco ini smart sih Pak De, karena ketika artinya dalam arti dia bisa memposisikan dia melawan siapa. Karena beda banget nih Pak De, ketika di sesi ya ini kita ngomongin tentang main race lah semua nih ya Pak De. Nah main race di lap-lap awal, Pecco pun mendapat tekanan kan Pak De, dari seorang Pedro Acosta yang memang wah ini sebenarnya dikdaya nih, asalkan dia nggak crash kan Pak De. Dan pressure yang dihasilkan oleh Acosta ke Bagnaia ini kan nggak kecil nih. Tempel terus sampai akhirnya ya Acosta sendiri yang ya istilahnya nggak tahu dia melakukan kesalahan dan akhirnya menyebabkan dia crash gitu kan. Kalau di sprint race di tikungannya crashnya di tikungan ke kiri ya Pak De. Ini sekarang di tikungan ke kanan ya. Nah ini pressure-nya beda nih sebenarnya. Dan tapi ya susah ya, Pecco punya, kalau bisa dibilang mental, kenapa dia bisa juara dunia 2 kali gitu kan. Mentalnya sedikit berbeda nih. Sama seperti halnya waktu itu saya bilang Pak De, bahwa ini harusnya Pecco ada guru spiritual deh, untuk bisa menenangkan diri dia menghadapi tekanan-tekanan seperti ini gitu kan. Nah, mungkin ini udah dapat nih Pak De, guru spiritualnya si Pecco nih. Jadi ketika tekanan dari Acosta segitu besar dan dia berhasil lepas ketika Pedro Acostanya jatuh, kan
ada lagi tekanan berikutnya dari Jorge Martin di lap-lap terakhir nih Pak. Dengan angka yang ya udah istilahnya hampir mendekati gitu ya Pak. Dan akhirnya 3 lap berikutnya kabur lagi setelah yang tadi bilang Pak Martin itu melakukan kesalahan di tikungan 3 gitu kan, akhirnya membuat dia udah deh cukup deh 20 poin ya. Tapi selain itu kan ini konsistensi nih yang ditunjukkan oleh Bagnaia bahwa dia ya ini gue juara dunia dan gue bukan yang kemarin di Emilia Romagna. Iya. Beda. Gue kemarin itu yang ada di Mandalika dan sekarang gue di Motegi gitu kan. Dan gue menatap itu ya, menatap balapan yang tersisa ini akan menjadi lebih lebih tenang lagi, lebih kalem lagi. Nah, kalau saya melihatnya seperti itu Pak De. Selain dari faktor tadi konsistensi ya, bahwa kesempurnaan yang ditunjukkan oleh Bagnaia, ada faktor ya tadi kematangan bahwa di seri tersisa ini saya harus lebih tenang, harus lebih kalem. Nah, seperti itu sih Pak De. Ya, sebenarnya kebalikan dengan kondisinya si Pedro Acosta. Oh, Acosta. Acosta nih yang sempet dia ini kan pole position ini baru sekali, pertama kali ini dia luar biasa banget lah ya. Rookie yang luar biasa. Nah, cuman banyak komentator yang di MotoGP bilang bahwa ini harga yang mahal yang harus dialami oleh Pedro Acosta karena dia memang tahun pertama dia di MotoGP itu memang semangatnya itu masih kelewatan gitu. Masih kelewatan. Mestinya Simon Craver juga bilang ini memang tahun-tahun pertama bagi rookie yang luar biasa dengan persenjataan motor yang hebat, itu pasti akan mengalami hal-hal seperti ini. Jadi dia ekspektasinya lebih gitu ya, berharap pujian yang lebih segala macam. Itu yang harus dialami dan itu akan mematangkan karier-karier dia berikutnya. Nah, bahwa kemarin dia sebenarnya kalau misalnya Pedro Acosta ini tidak terlalu memaksakan diri untuk nge-fight di awal-awal, lebih menahan diri gitu Pak. Lebih menahan diri. Lihat dulu lah kondisinya seperti apa. Bannya sudah panas maksimal atau belum. Sehingga ketika semuanya sudah mapan, baru dia akan nge-fight juga pasti akan bisa sesuai dengan skill yang dia punyai. Nah, ini kalau menurut saya kemarin bannya barangkali kurang panas kali ya. Mungkin belum mencapai titik optimal yang ya seharusnya gitu Pak ya. Mungkin kan ketika Ducati ya sudah mencapai suhu optimal ideal gitu ya. Suhu ideal gitu. Misalnya 90 derajat gitu misalnya. Nah, si KTM ini masih ya 82 gitu kali Pak ya. Tapi sudah dipaksakan oleh Acosta gitu. Ya, menurut aku seperti itu. Sehingga ketika dia getol banget kepengen segera di depan gitu lewatin Pecco yang dia pikir, Pecco kok masih agak lambat ya. Karena kalau misalnya selisihnya tuh 0,01, 0,02 itu Pedro Acosta pasti bisa ngelewatin. Tapi kan ini bagian dari strategi Pecco supaya dia bannya optimal dulu baru nanti push lagi. Nah, inilah kematangan-kematangan yang perlu ditingkatkan oleh Pedro Acosta. Atau jangan-jangan justru sebaliknya Pak ya, bahwa karena dia beberapa lap terus di belakangnya Bagnaia, suhu ban ini justru udah lebih naik dari yang ya seharusnya gitu kan. Dan efeknya ya tiba-tiba hilang aja udah. Hilang grip, ataupun mungkin pengaruh dari sasis baru kali Pak ya, karena kan ya semenjak kemarin di Indonesia juga kan pakai sasis baru. Nah di Motegi ini juga kan pakai sasis baru. Jangan-jangan dengan sasis baru ini geometri weight balance-nya juga mungkin sedikit berkurang ke depan sehingga mempengaruhi tekanan roda yang ya efeknya ketika dipakai nikung dengan sudut sekian 59 derajat gitu kan. Ya ini butuh cengkraman yang memang lebih lagi kuat lagi gitu kan. Nah, tapi dengan insiden itu Acosta bilang bahwa ini menjadi pelajaran. Tapi dia yakin bahwa sekarang dia makin pede malahan untuk menjalani sisa seri. Karena limit-limitnya dia sudah mulai tahu dan
kapan mesti harus nge-push habis-habisan atau menahan diri. Nah, seperti itu. Setuju sih sebenarnya Pak De. Aku ngeliatnya gini Pak De, bahwa ini balik lagi ke awal-awal awal-awal musim 2024 bahwa Marquez pernah berbicara bahwa Acosta lu santai aja. Maksudnya jangan terlalu memacu ke target tertentu. Tetapi harus mempelajari bahwa lu ini seorang rookie, lu bisa belajar dari itu, dan udah nothing tulus, pelajarin semua yang ada di musim lu sebagai rookie. Nanti di musim depan setelah lu tak menjadi rookie, jadi tahu nih limit lu segini, limit motor segini, dan apa yang harus lu lakuin ketika menemui tikungan seperti ini ya. Seperti itulah Pak De. Ya, jadi memang udah terserah lu mau apa, tapi kan setidaknya gini Pak De, balik lagi ke fansnya, balik lagi ke ya kayak termasuk ke kita Pak De, bahwa kita berharap Pak De sebagai ya pengidolanya gitu. Bahwa Acosta harus menang nih gitu kan. Acosta harus menang gitu kan. Tapi ternyata kan ya justru jatuh. Mendes jatuh. Itu justru ya tekanan-tekanan dari kita yang kayak gini yang membuat Acosta aduh gitu Pak De. Itu ya Pak De. Ya. Nah, itu tentang Acosta dan Bagnaia nih. Nah, kita akan berbicara tentang Jorge Martin lagi nih Pak De. Ini Jorge saya masih belum puas nih. Karena nggak sedikit yang mengunggulkan Jorge Martin menjadi juara dunia di MotoGP 2024. Ya, banyak yang mengunggulkan itu sih memang. Tapi sayangnya ya untuk di seri ini ya itu tadi pembalasan ataupun balas dendamnya Bagnaia nih dapat banget nih ke Martin dengan ya berapa poin tergerus, lebih dari 13 poin kegerus Pak De. Nah, apa ya Pak De yang membuat Jorge Martin akhirnya ya nggak bisa melawan Bagnaia di Motegi nih Pak De? Ya kalau ngelihat dari kemarin itu kan banyak banget hal yang membuat dia tidak bisa full habis-habisan gitu ya. Karena kendala pertama memang soal cuaca. Ya. Cuaca itu membuat jalur kering yang pertama itu kelihatan dari aspal yang putih sama hitam. Gitu. Nah, itu menjadi area untuk membalap menjadi terbatas gitu ya. Dan itu menyulitkan semua, bukan hanya dia sebenarnya. Everybody di situ saat itu mengalami kengerian gitu, jangan sampai jatuh gitu. Sehingga ketika awal-awal start itu memang tidak bisa berani buka-bukaan seperti ketika situasi kering gitu ya. Itu yang membuat Jorge Martin lain daripada yang lain, dia lebih agak ngeyel gitu ya. Karena dari 11 melakukan start bagus tiba-tiba masuk ke 5 ya, betul. Nah, itu luar biasa dia keistimewaannya di situ. Dan memang kalau misalnya sekarang kontender dari juara dunia ini kan diduga banyak orang tetap 4 orang gitu. Ya Bagnaia, ya Martin, ya Marquez, ya satu lagi ya Bastianini. Itu sebenarnya yang tetap dari diakui Pecco juga. Ini kontender kami ini berempat ini yang berpeluang untuk ke depan gitu. Kira-kira itu sih kalau menurut. Karena ya kayak Marquez pun mengakui bahwa sulit nih untuk bersaing di memperebutkan juara seri ya maksudnya Pak De. Kayak misalnya di Motegi ini kita bisa menang gitu kan. Ketika lo start dari urutan tengah gitu, tiba-tiba lo harus menang itu nih sulit. Karena secara level antara para pembalap nih, ya terutama dua nih, misalnya Jorge Martin dan juga Bagnaia nih, levelnya tinggi nih dibandingkan pembalap yang lain, termasuk mungkin Enea Bastianini. Tapi secara infografik kan nggak bohong ya Pak De, bahwa Bagnaia dan Jorge Martin ini menjadi dua title contender yang memimpin dengan selisih poin yang cukup jauh ketimbang baik itu Enea Bastianini dan juga Marc Marquez ya. Nah, sulit bagi seorang Martin untuk bisa maju ke depan ketika harus tertahan di rombongan tengah gitu kan Pak De. Apalagi ya nggak gampang kan ngelewatin Brad Binder ataupun ngelewatin Marc Marquez ataupun siapa gitu kan. Otomatis
dengan senjata yang sama, ban yang sama, hard mediums, dengan ya efeknya dengan posisi tertahan itu pemakaian bannya Martin jadi lebih boros ya Pak De? Iya betul. Walaupun jadi nggak bisa ke depan gitu. Nah itu, walaupun akhirnya di di 3 lap terakhir itu ya udah deh saya nyerah gitu kan, karena udah habis, gitu. Secara senjata nih peluru gue udah habis nih. Iya. Udah nggak bisa ngejar Bang Naya gitu kan. Udah disadari dikit kepada dia. Ya untung dia tahu kemampuan loh. Ya, dia bisa mengukur kemampuan maksudnya. Tahu batas ya Pak. Iya. Begitu dia udah merasa depannya lulus gitu, udah naik scan aja gitu. Dua aja lah sudah sangat baik lah. Gitu. Karena ya itu coba nge-push Peko udah jarak dikit lagi tiba-tiba kayak begitu ya udah. Dan ya apa ya, susah juga memang untuk ngejar Peko dengan konsistensi yang seperti itu kan Pak. Nggak bisa, susah. Nah, jadi lebih apa ya Pak De? Ini balas dendamnya Peko nih. Aduh. Tapi yang apa sebenarnya Marc Marquez ya menurut aku ya. Tapi tar dulu Pak De, sebelum ke Marc Marquez kita sebenarnya nih Martin pun sudah melihat celah ya Pak De, bahwa beberapa lap terakhir nih Peko juga ada kesulitan nih, terutama ketika memasuki tikungan. Ketika kita lihat nih Pak De, Peko masuk tikungan tuh udah nggak pernah mulus di beberapa lap terakhir. Udah melebar gitu ya. Ban udah sementara Martin dengan PD-nya apa ya, bisa dibilang mau entering ke tikungan tuh mulus gitu, berhenti tapi kenceng Pak De. Beda sama Bang Naya yang justru kayaknya jadi stop and go. Set masuk, set kayak supermoto lah. Kalau kita mau main supermoto, miring dulu baru masuk gitu kan. Sementara Martin enggak, dan itu yang membuat Jorge Martin jadi kayaknya gue bisa nih. Kayak gue bisa nih. Ternyata ya itu. Tikungan 3 hampir aja. Udah deh, stop. Iya. Jadi gitu ya Pak De? Iya. Untuk Jorge Martin nih, tahu batasan, tahu diri gitu kan? Itu dia. Ini kita bicara tentang Marquez-nya nih, benar nih sekarang nih. Marquez pun sebenarnya rada ketar-ketir ya Pak De? Yang ya ini nggak sesuai prediksi dia, bahwa harusnya nih Motegi bisa nih untuk ya memperkecil jarak lah dengan baik itu Martin ataupun Bang Naya gitu kan. Tapi ternyata enggak nih. Ya jadi gini, unsur psikologi di dalam balap itu sangat mempengaruhi sesi berikutnya. Misalnya begini, dia yang ketika membukukan waktu tercepat kemudian dianulir, itu sebenarnya sudah bikin dia down, sudah bikin dia kecewa. Di sesi ininya ya Pak De, di sesi kualifikasi ya? Ya. Oke. Itu banyak kalangan MotoGP yang bilang bahwa sesuatu hal yang membuat tidak menyenangkan di sesi sebelumnya, itu akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri di sesi berikutnya. Seperti misalnya Pedro Acosta yang waktu itu merasa bahwa motornya nggak kenceng karena settingannya salah. Dia ketika balapan di sprint race dia akan merasa tidak percaya diri. Ya itu jadi macam-macam efeknya. Termasuk ketika Marquez ini kemudian dianulir segala macam. Kemudian sesi sebelumnya dia juga pernah kena tekanan angin ban, penalti. Apalagi sekarang ini sebenarnya nih kan ada Dorna ini sedang melakukan investigasi serius terhadap motornya Gresini gitu ya. Untuk GP 23-nya Gresini ya Pak? Ducati 23-nya Gresini ini dicurigai gitu ya. Dicurigai oleh Dorna ada 3 hal. Karena dianggap terlalu kenceng nih motornya. Terlalu kenceng mulai dari sesi pertama. Dari seri pertama, dari Aragon. Diduga bahwa komponen yang dipakai di dalamnya itu tidak sesuai dengan homologasi yang diajukan. Di awal musim? Ya. Kemudian yang kedua soal elektrifikasi di dalam mesinnya. Elektronik yang terlibat di situ itu tidak sesuai dengan yang diajukan regulasinya. Dicurigai nih masih dicurigai. Termasuk yang ketiga adalah sisi aerodinamika baik material maupun desain yang
sepertinya melenceng dari awal. Oke. Nah, ini investigasi itu diluncurkan oleh Dorna baru 2 minggu lalu. Akan melakukan investigasi serius mendalam mengenai itu. Nah, ini nggak ngerti nih, ini apakah memang sepertinya kok ada upaya-upaya menjegal Marc Marquez ya, gitu. Ini dalam persepsi gue sendiri nih, belum tentu benar tapi ada langkah-langkah ke sana sepertinya. Jadi kayak investigasi tekanan angin ban yang kurang, Pedro Acosta diteliti lebih lanjut ternyata ada kebocoran, dia lolos dari penalti. Tapi ketika Marc Marquez kurang, kemudian kena penalti, nggak ada keterusan, nggak ada lanjutan lagi tuh, apakah diteliti lagi apakah ini itunya gitu. Ya, nggak ada kabar, nggak ada kabar selanjutnya ya untuk saat itu, untuk saat ini hingga saat ini gitu. Ya, itu makanya ini suzon gitu ya, belum tentu benar, tapi kasihan Marc Marquez gitu. Meskipun saya bukan idolanya dia, tapi kalau ada seperti ini kan menjadi, ini kok ada upaya menjegal dia gitu. Ya mungkin seharusnya ya apa ya, jangan-jangan justru ini intrik nih Pak De, maksudnya bukan intrik tapi gimmick ya Pak De kayak tahu lah sekarang kan apa ya, pemegang sahamnya Dorna ini kan MotoGP ya, ya Dorna juga. Nah ini kan baru nih. Iya benar, Liberty itu ya. Nah itu gimmick di F1 itu kan ya Pak De tahu sendiri bahwa yang membuat seru F1 adalah ya gimmick kan Pak De. Ya. Pertarungan ini dengan ketinggian suspensi, kenapa kok mobil itu kena aspal ketika di trek lurus itu, yang situ enggak, tuh dicurigai ininya gitu-gitu. Suspensinya terlalu rendah. Jangan-jangan ini gimmick juga nih. Nah, dari Liberty ini guys. Jangan-jangan. Nggak ngerti itu. Tapi kan kita nggak tahu lah, mudah-mudahan ya masalah seperti ini sih clear nih. Sekarang Marquez lah, menurut lu tuh gimana? Kok nggak bisa cepet ke depan ya gitu? Kalau menurut saya Pak De, ini nih agak sedikit kebalikan ya dengan sesi sprint race Pak De, bahwa di sprint race ini kan gacor Pak De, startnya dus gitu kan, dan akhirnya dengan PD-nya langsung bisa masuk ke ya persaingan untuk podium lah ibaratnya seperti itu Pak. Nah agak sedikit berbeda ketika di sesi main race nih, bahwa ketika itu ini kan karakter ban yang dipakai beda nih. Di sprint race Marquez tuh pede banget ketika dia pakai ban soft nih, bahwa gue bisa maintain ban soft ini sampai finish dan mungkin sedikit bisa lebih gitu. Nah tapi ketika dia pakai ban medium untuk di main race, feelingnya nggak dapet Pak De. Nggak dapet ya? Nggak, apa ya? Dia nggak merasa nyaman bahwa dengan ban medium ini gue bisa maju ke depannya atau seperti apa gitu kan. Nah ya ketika feeling itu udah nggak nyaman, maksudnya nggak feeling lah, kita nggak merasa nyaman dengan itu kan susah ya Pak De. Iya, kayak kita nggak nyaman dengan ya siapa ya. Nah seperti itu sih Pak De, jadi bahwa Marquez nggak merasa nyaman dengan ban medium, dan dengan kondisi seperti itu startnya nggak terlalu. Justru Jorge Martin kan yang justru kebalikan nih, di sesi main race startnya keren lah. Marquez kebalikan dari Jorge Martin, akibatnya dia tertahan di barisan tengah dan bersaing dengan Brad Binder yang susah memang. Harus gitu kan. Terus udah gitu juga akhirnya ketika dapat di posisi ketiga pun jaraknya udah terlalu jauh kan nih Pak De. Ya. Yang akibatnya main safe. Dia udah mau ngejar lagi, ngelebar di tikungan 1 gitu kan, jadi dekat lagi sama jauh lagi, dan akhirnya dekat sama Bastianini ini gitu kan. Ya dasar pembalap cerdas ya, akhirnya udah ke depan gue udah nggak mungkin, gue harus jaga Bastianini nggak bisa lebih dekat ke gue nih, misalnya seperti itu kan. Karena ya itu tadi yang kita bicara di awal, bahwa Bastianini ini jangan-jangan emang karakternya kuat-kuatnya gacor-gacor di lap-lap terakhir gitu kan. Sampai akhirnya ya Marquez menjaga ketakutan bahwa jangan sampai Bastianini deket ke gue nih gitu. Ya, bahaya tuh. Bahaya nih. Karena dia kalau nyala nggak kira-kira itu. Itu bisa-bisa gitu gitu. Dan sementara nih itu tadi tentang Marquez ya Pak. Untuk Bastianini nih Pak, bahwa kenapa ya? Ada apa ya Bastianini? Justru sebaliknya di sprint race-nya gacor.
sampai ngudak-ngudak Peko gitu kan. Nah ini di main race-nya dia itu kan kalau nggak salah pakai fairing baru ya. Oh iya. Pakai fairing baru, dia mengeluhkan apa ya? Dia istilahnya dia ada turbulence ya Pak De? Ya, jadi arah angin yang gede itu membuat motor nggak bisa nyaman untuk menikung Pak De? Ya, tidak nurut banget lah sama dia gitu. Makanya dia tetap aku akan mengamankan posisi aja gitu. Karena apa ya? Ya resiko ya Pak De. Ini sebenarnya apa ya? Perjudian, gambling lagi gitu, bahwa ketika lu pakai fairing baru ataupun part aero fairing baru, ada dua faktor, ini bisa membuat lebih kencang ataupun enggak gitu kan. Ya. Tapi mungkin di saat itu kondisi apa ya? Kondisi sirkuit angin ini tidak memungkinkan Bastian ini untuk menggunakan fairing itu kali Pak De ya. Jadi ya otomatis mau ngejar kesulitan, terutama di tikungan 11 katanya ya, pada yang memang dulu hard braking terus tiba-tiba harus miring gitu kan. Nah ini ada turbulence gitu, wah catering. Mungkin seperti itu kali. Ya tapi dia bilang bahwa next series di Phillip Island 2 minggu ke depan dia yakin akan baik. Itu. Ya makanya semua pun bilang bahwa seri depan Phillip Island sirkuit kesukaan, sirkuit favorit. Semua boleh mengklaim. Makin pede makin apa itu seru. Semua boleh mengklaim. Tapi juaranya pasti berbicara di akhir. Oke Pak De. Iya oke. Oke ya. Sip. Aduh, ramai bener ya. Jadi begitu ya Pak De. Tercerewet banget ya kita nih. Jadi banyak hal yang memang akhirnya bisa menjadi pembahasan berdasarkan data dan fakta nih Pak De. Iya, siap. Oke, kita tunggu di Phillip Island ya. Siapa? Pedro Acosta. Acosta. Iya. Fans boy. Dia pole position loh kemarin itu. Dan itu pole positionnya dia menjadikan dia pembalap 3 pembalap termuda ya. Selain Fabio Quartararo dan juga Marc Marquez kan. Kita rekor lagi Acosta. Tapi ya itu Pak De jangan terlalu kasih pressure yang kenceng-kenceng lah ke Acosta, biarnya dia nikmatin dulu nih. Siap. Session dia sebagai rookie di MotoGP. Karena ketika kasih pressure ya kayak gitulah gitu. Oke, Pak De. Oke. Saya Kabudiansyah. Saya Yoni. Pamit. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi kemana Pak De? Phillip Island lah ya. Oke. Phillip Island. See you Motor Boys.